آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Amma ba'du. Baik, di tempat ini yang suci dan mulia dari rumah-rumah Allah, di sini kita bertemu, berkumpul sambil kita menunggu waktu Isya. Ini ada katup-katupnya ya Pak ya? Atau kita pakai ini? Ini bisa? Coba. Ya, biar enggak cepuk gitu. Ya. Bismillah. Ini cakep nih. Pegang aja. Enggak usah ya, pegang aja. Baik. Di sini kita bertemu, barangkali ada tadabburan wa nasihatan wa dirasatan yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik sambil kita menunggu waktu Isya. Mewaspadai 3 strategi setan ya. Di judul kita di malam hari ini, mewaspadai 3 strategi syaitan. Iya. Syaitan itu bapak saya musuh yang nyata. Syaitan itu musuh yang nyata. Allah yang berfirman demikian, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Dan kehadiran dari syaitan atau godaan syaitan itu bisa terasa atau melalui bisikan-bisikan yang kita yakin bahwa Pak saya ya, bisikan-bisikan itu sering kita rasakan di dalam hati. Bisikan misalkan apa, mau berangkat ngaji misalkan, udah jangan ngaji dulu. Itu kan sering itu lewat di mana? Di bisikan-bisikan qalbu. Nah, orang kalau paham itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Nah, jadi gerak-gerik langkah atau syaitan ini agar bisa kita deteksi, semoga dari kajian singkat ini bisa kita pahami itu. Hujan atau apa, Pak? Hujan. Oh, bukan. Oh, sepeda. Masya Allah. Kayak suara hujan ya. Iya. Cakep. Iya, 3 strategi setan. Kita ingin, bapak saya, ada ibu-ibu di belakang, ingin kita belajar untuk melepas ikatan-ikatan dari bisikan-bisikan atau mengenal dari bisikan-bisikan syaitan yang kerap sekali atau sering sekali menjadikan dikala kita semangat menjadi lemah, dikala kita semangat menjadi futur, dikala kita semangat menjadi lesu. Baik. Nah, ini yang akan kita bahas. Nanti mungkin bisa dicatat, ini tadabbur ya. Tadabbur terhadap beberapa potongan-potongan ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Pertama, Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah 208. Kemudian Al-An'am ayat 112. Kemudian ayat berikutnya Al-Fatir ayat 8. Ini saya kumpulkan dari hasil bacaan ya. Kita tadabbur dari beberapa ayat ini. Al-Fatir ayat 8. Kemudian ketiganya nanti hadis. Nah, jadi maka kita kasih judul mewaspadai 3 strategi syaitan.
Taib, Allah Ta'ala yaqul di dalam surah Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama ini secara apa? Secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan ikuti oleh kalian langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Ya, ini jelas ya, di dalam ayat ini Allah membarengi dengan perintah untuk kita masuk ke dalam agama dengan apa? Totalitas. Dan salah satu godaan yang bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam agama secara totalitas itu syaitan. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam yaqul di hadis yang sahih di tempat yang lain, kata Nabi-Nya, ma minkum min ahad illa waqad wukila alaihi qarinuhu. Tidak ada salah seorang pun dari kalian itu kecuali diwakilkan kepada kalian seorang jin qarin. Qarin atau apa? Yang selalu, qarin itu artinya yang selalu menemani. Kemana kita pergi itu selalu ada. Itu biasanya kalau orang tua kita nyebutnya apa? Jin qarin, kan gitu. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila alaihi qarinuhu. Faqila ya Rasulullah, wala antum ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Apa kata Rasulullah? Iya. Walakin Allah a'anani alaihi wa aslama wa la ya'muruni illa bi khair, kata Sayyidina. Ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hatta engkau sendiri juga punya qarin ya Rasulullah? Punya, kata Nabi. Iya, saya punya. Hanya aku ditolong oleh Allah atasnya, dia masuk Islam dan dia tidak memerintah kepadaku kecuali kebaikan. Ya. Hadis ini juga dinukil oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika beliau mentafsir surah Al-Falaq. Mentafsir surah Al-Falaq. Dan memang kita harus jeli ya Bapak saya ya untuk mendetek bisikan atau mendetek gerakan syaitan. Ya, karena gerakan itu sangat halus, akhi. Bahwasanya Nabi SAW itu pernah beliau dijenguk oleh Sofiyah. Waktu itu beliau lagi iktikaf, dijenguk sama Sofiyah. Kemudian tengah malam Sayyidina ingin mengantar Sofiyah untuk pulang. Tiba-tiba di tengah jalan Sayyidina dengan Sayyidatna bertemu dengan dua orang dari Ansar. Kemudian dia mempercepat langkahnya. Maka apa kata Sayyidina, ala rislikuma hadhihi Safiyatu bintu Huyai, kata Sayyidina. Celaka kalian berdua. Kenapa kalian kayak orang ketakutan, kata Rasulullah. Ini Safiyah bintu Huyai. Artinya siapa? Istrinya Rasulullah. Ada yang ingin kita ambil syahidnya. Karena kadang begini Bapak saya ya. Karena kita itu sebenarnya kadang sering sadar kalau itu bisikan syaitan, tetapi sering kita ikuti. Di dalam riwayat lain, di hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau dikonfirmasi tentang itu, bahwasanya untuk bisa membedakan yang baik dan buruk itu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Sayyidina? Apa yang tertiup di dalam jiwa mengajak kepada kebaikan atau menghindar dari sesuatu yang membuat dirimu malu, maka itu apa? Kebaikan. Dan apa yang sekiranya bisikan itu bisa mengantarkanmu kepada kerusakan, maka itu apa? Itu keburukan. Dan itu sebenarnya sering Bapak saya. Misalkan kita makan di pinggir jalan sambil pakai peci, berdiri gitu ya, minum berdiri. Kadang sebenarnya dalam jiwa kita itu terbersit gitu ya. Aduh, saya malu sebenarnya. Makan sambil berdiri. Atau mungkin makan atau mungkin minum sambil di atas motor. Apalagi mungkin sering dilihat ngaji atau apa. Sebenarnya kadang bisikan jiwa itu ada. Jangan sampai nanti orang bilang sama saya, ya Allah ngajinya doang tapi masih suka makan berdiri. Nah, bisikan-bisikan itu sebenarnya kedetek, tapi kadang kita
seringnya itu apa? Kalah dengan bisikan-bisikan tersebut. Al-Tayyib Sayyidina Rasulullah SAW, apa kata beliau? Ala rislikumah, celaka kalian berdua. Kenapa kalian cepat-cepat jalan? Ini Sofia, ini istriku lah begitu ya. Karena rupa-rupanya dua orang ini mengira bahwasanya itu dua orang bukan mahram. Padahal itu siapa? Rasulullah. Cepat-cepat jalan gitu. Padahal situ siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya ala rislikumah, celaka kalian berdua. Lalu apa kata orang berdua? Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Artinya menunjukkan kesalahan dirinya. Karena lagi gelap ya, jalan dua orang, laki perempuan. Tahu-tahunya siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, lalu apa kata Sayyidina? Inna syaitana yajri min majramid dami. Kalian harus hati-hati bahwasanya syaitan itu bisa jalan melalui peredaran darah dengan halusnya. Nah, jadi begitu sangat halus dari pergerakan syaitan itu. Ya, makanya di antara upaya untuk melindungi diri dari itu, di antaranya memperbanyak atau membaca suratul Falaq ketika setiap kita lekas kita dari apa? Dari salat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Ia cipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari malam ketika dia gelap. Ya, karena memang malam ketika gelap itu kan umumnya banyak terjadi kejahatan di situ. Bisikan-bisikan syaitan itu kumpul di situ. Kamu begal sana. Kamu mencuri sana. Karena memang umumnya beraksinya syaitan itu sering apa? Malam hari. Siang hari juga beraksi. Tetapi kejahatan umumnya itu terjadi di malam hari. Begal lah, pembunuhan lah, dan segala macam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila telah gelap, apabila telah gulita. Taib. Makanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata begini, a'udzu billahi min lailatin sabahuha ila nar. Aku berlindung kepada Allah dari malam yang subuhnya itu mengantarkan, atau yang malamnya itu mengantarkan kepada neraka. Ya, karena memang itu tadi, kejahatan itu umumnya terjadi kapan? Malam hari. Ya, karena sebagian ulama tafsir mengatakan ghasiq itu artinya jubun wa qa'run fi jahannam. Dia itu adalah sumur di neraka. Jadi kalau saya mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan sumurnya neraka. Ketika apa? Ketika dibuka. Itu kata Sayyidina Imam Mu'adz bin Jabal, ketika kuburan atau ketika bukan kubur, ketika apa? Ketika lubang itu atau ketika sumur itu dibuka, fasyahu yusma. Suara teriakan orang, suara lahapan api itu sangat terdengar. Nah, itu salah satu yang dikandung di dalam suratul Falaq, yaitu min syarri ghasiqin idza waqab. Di antara maknanya itu. Tetapi makna yang kita kenal itu apa? Dari malam ketika apa? Gelap. Ya, malam hari Sayyidina sallallahu keluar. Kemudian di situ menuduh hatinya itu bukan. Tidak terucap, enggak mengatakan itu siapa? Enggak begitu. Di hatinya saja itu terucap. Ini siapa ini? Dua-duaan ini. Laki perempuan. Tahu-tahunya siapa? Rasulullah. Apa kata Sayyidina? Inna syaitana yajri min majrid dami, atau min majrad dami, bahwa syaitan itu berjalan melalui peredaran darah dengan halusnya. Taib. Dan itu setiap orang memilikinya. Qarin itu setiap orang memilikinya. Makanya bapak saya, dan itu bisa saling pengaruhi antara qarin dengan manusianya, manusia dengan qarinnya. Makanya ketika ayat minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, bisa saling mempengaruhi. Jinnya mempengaruhi manusianya mempengaruhi siapa? Jinnya. Jin itu membisiki ke dalam dada manusia untuk melakukan keburukan. Sama juga kita pun bisa membisikinya. Kalaupun kita enggak bisiki di telinganya, tetapi dengan kita melakukan keburukan, dengan terbetik di dalam jiwa, atau bisikan mulut misalkan, saya benci sama dia, itu sudah kita membisiki keburukan kepada siapa?
kepada jin itu, kepada qarin itu. Makanya tundukkanlah qarin itu dengan apa? Dengan kebaikan. Menjaga ucapan, menjaga perbuatan, supaya jin itu apa? Tunduk di bawah kebaikan. Jangan kita yang disetir. Jangan kita yang disetir. Dan kita sering disetir. Bisikan-bisikan itu sering terasa. Mahaka bihi nafsuhu, yaitu apa yang dihikayatkan dengannya oleh jiwanya. Ya sering kita disetir sama bisikan-bisikan qarin itu. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah. Kalau Rasulullah ditundukkan untuk sang baginda dan tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Tayyib. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatisy syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Tayyib. Pertama, yaitu langkah-langkah setan di dalam melancarkan godaannya. Pertama, dengan kata-kata yang indah nan menipu. Ini pertama, kata-kata indah yang menipu. Ini yang dikandung di dalam surat Al-An'am ayat 112. Apa Allah Ta'ala berfirman? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 112. Apa firman Allah? Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari setan-setannya manusia dan jin, saling mewahyukan atau saling membisiki sebagiannya kepada sebagian yang lain. Apa? Zukhrufal qawli ghurura. Zukhrufal qaul, ucapan-ucapan yang indah. Al-ghurura, yang apa? Yang menipu. Yang menipu. Ya, mungkin contoh yang paling cepat ya. Mungkin contoh yang paling cepat misalkan apa? Udahlah, jangan berangkat ngaji sekarang gitu ya. Kamu itu capek. Besok aja hari Selasa. Atau besok aja hari apa? Hari Rebu. Kamu itu capek. Ya. Biar kamu sehat. Itu kan apa? Ya, zukhrufal qaul. Ucapannya indah tetapi apa? Menipu. Dan diantaranya ya banyak diantaranya akhi. Misalkan apa? Membahasakan maksiat-maksiat dengan tidak hakikatnya. Misalkan apa? Homo disebutnya apa? LGBT. Cakep gitu kalau disebut ya kan? Maling disebutnya apa? Korupsi. Gitu. Liberal disebutnya apa? Islam progresif. Cakep ya kan? Dan setan ini bukan hanya setan jin maupun setan apa, tapi setan manusia juga masuk ya dalam kategori itu. Setan jin maupun manusia. Apalagi misalkan, ya itu tadi perzinahan, ya dibahasakan dengan apa? Dibahasakan dengan istilah-istilah yang apa? Yang tadinya itu menjadi apa? Dosa besar, terkesan kalau kita dengar itu apa? Jadi halus. Ya, jadi halus. Atau misalkan ada perzinahan disebut apa? Prostitusi, hakaza. Jadi dia gunakan ucapan-ucapan yang halus, padahal di dalam ucapan itu apa? Ada tipuan. Atau misalkan seperti tadi ada Islam progresif, ada lagi Islam apa? Islam aktual. Islam aktual itu disebut sama mereka kalau yang progresif itu adalah Islam yang progres di dalam menangkap sinyal-sinyal modernisasi dalam zaman. Jadi Islam yang dipaksakan tunduk terhadap apa? Terhadap kemajuan-kemajuan yang ada, meskipun itu melanggar dari nilai-nilai puritan Islam. Meskipun itu melanggar nilai-nilai puritan apa? Islam. Ya diinterpretasi, ditafsir semaunya, sepuasnya, meskipun itu melanggar etika-etika apa? Ilmu di dalam Islam. Itu disebut apa? Islam progresif. Ada juga teriakan-teriakan sebagian orang untuk menyatukan agama itu satu antara Yahudi, Nasrani, Islam. Ya akhi, bukan masalah kita enggak hormat sama agama lain ya. Agama lain itu dia memiliki dasar-dasar, memiliki pondasi-pondasi, memiliki apa? Memiliki batasan. Sama juga Islam memiliki batasan-batasan. Tetapi ada orang-orang setan-setannya apa? Manusia atau setan-setannya jin berupaya untuk mengaburkan dari apa? Batasan-batasan itu.
Akhirnya ingin dilebur bahwa semua agama itu sama, semua masuk surga. Disebutnya apa? Islam aktual. Jadi halus gitu. Padahal apa? Menipu. Padahal menipu. Nah ini kalau kita nggak apa? Kalau kita nggak belajar, ya susah mendetek itu. Susah mendetek itu. Ya karena begini konsep kesesatan itu Bapak saya. Sekali diucap, itu mungkin kita nggak akan apa? Kita nggak akan sadar. 2 kali diucap, kita akan apa? Kita akan menolak. 3 kali diucap, kita akan tolak. Tapi begitu semakin sering dipromosikan kesesatan itu, bisa jadi yang tadinya 5 kali kita menolak, tiba-tiba apa? Kita akan berkata mungkin, apa tidak salah untuk kita apa? Untuk kita teliti lebih jauh. Sepertinya ada nilai apa? Ada nilai kebenaran. Ya. Taib. Terakhir kemarin misalkan apa? Terakhir kemarin. Siapa? Abu Toto tuh. Abu Toto. Siapa Abu Toto? Tahu Abu Toto? Panji Gumilang tuh. Iya. Abu Toto tuh Panji Gumilang. Dia berbicara apa? Bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamnya Allah, tetapi Quran itu kalam siapa? Muhammad. Sebenarnya pendapat ini bukan baru sebenarnya. Dia melanjutkan dari pendapat silam dari kelompok yang juga sempalan Islam, yaitu kelompok Mu'tazilah. Ya. Kelompok Mu'tazilah yang memang dari pertama yang memproklamir tentang apa? Tentang pendapat bahwasanya Quran itu makhluk, bukan kalamnya Allah. Ya logiknya begitu, logiknya. Quran yang punya batasan atas bawah, kanan sama kiri. Kemudian dia bertanya, kalau kamu katakan ini kalamnya Allah, maka apakah kalamnya Allah itu berbatas? Sementara Allah itu tidak berbatas dan Allah itu tidak dibatasi, Allah itu bebas dari arah. Begitu kata siapa? Orang-orang Mu'tazilah. Nah kalau kita nggak kuat punya apa? Punya pondasi akidah, kita bisa termakan. Pertama kali mungkin kita akan apa? Kita akan menolak karena guru-guru nggak pernah mengajarkan begitu. Tetapi ketika sering kali dari kesesatan itu dipromosikan, suatu saat otak itu akan apa? Paling tidak mungkin dia mengatakan apa? Udahlah perbedaan pendapat di dalam apa? Masalah akidah. Nggak bisa. Mu'tazilah itu begitu pendapatnya. Sebenarnya Abu Toto cuma nerusin aja. Siapa? Panji Gumilang. Yang tadinya bapak saya banyak orang itu menolak. Sampai saya lihat itu di beberapa maktok video ya. Allahu Akbar. Sampai tokoh-tokoh sekaliber universitas dari ternama di negeri ini, dosen, sampai dengan terang-terangan dia berkata apa? Abu Toto ini mujaddid. Apa dia bilang? Mujaddidul Islam, pembaharu apa? Pembaharu Islam. Allahu Akbar. Karena itu tadi bapak saya, karena kesesatan itu sekali dia diproklamir, mungkin kita nolak, tetapi semakin sering dipromosikan, kita bisa apa? Kita bisa menerima. Baik. Jadi apa? Ucapan-ucapan yang indah tetapi menipu. Atau mungkin contoh lain, setan datang kepada manusia mengatakan, mendorong untuk melakukan maksiat. Misal, ini cuma nyicipin saja sedikit, sedikit doang. Masa nggak pernah ngerasain seumur hidup? Coba-coba sajalah. Nanti setelah itu kamu apa? Kamu bisa insaf atau kamu bisa taubat. Iya. Itu salah satu apa? Bisikan-bisikan, dan itu sering sebenarnya lewat bisikan itu. Tetapi kita kira bahwasanya itu hanya bisikan dari diri sendiri. Iya, bisikan diri sendiri setelah dibisiki oleh siapa? Syaitan. Dan syaitan itu nyata, makhluk. Ya kadang-kadang kan begitu ya. Maka nanti kita akan sampai juga hadis kepada hadis Nabi Sayyidina. Apa kata beliau? Inna syaitana la yaftah tis'atan wa tis'ina baban khairan linnas. Taib liyudrika baban syarran minha. Apa kata Sayyidina sallallahu alaihi wasallam?
Sesungguhnya syaitan itu membuka 99 pintu kebaikan, yang dia inginkan adalah satu pintu untuk menuju kepada kerusakan. Syaitan itu juga kadang cara dia untuk menggoda manusia dengan apa? Dibukakannya pintu kebaikan. Nanti kita akan jelaskan. Pertama kali dengan cara syaitan yang pertama itu apa? Yaitu dengan bisikan-bisikan indah tetapi menipu. Tetapi menipu. Kemudian, ya karena sifatnya demikian Bapak saya, karena yang namanya mencoba-coba untuk sesuatu yang buruk itu pasti nanti akan diikuti dengan keburukan berikut. Hari ini mungkin kita mengatakan ya, bisa mengatakan ya lah, besok aja berangkat. Besok aja berangkat. Diikuti lagi, besok aja berangkat. Jadi apa? Jadi terbiasa. Sayyidina di dalam hadis yang lain beliau bersabda, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wasayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Kata Sayyidina, bahwa balasan satu kebaikan itu akan diikuti dengan kebaikan berikutnya setelahnya. Orang itu kalau terbiasa melakukan kebaikan, itu nanti akan diikuti dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Wasayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Sama juga dengan keburukan. Satu kita melakukan keburukan, nanti itu akan ikut keburukan-keburukan yang lain. Ya, makanya sistem kita itu harus satu, harus potong kompas, harus potong jalan, potong kontak. Jangan sampai kita meninggalkan ruang-ruang untuk apa? Untuk syaitan, untuk mampu memperdayai kita. Taib. Nah itu yang pertama, yaitu membisikkan kepada kita bisikan-bisikan indah, tetapi menipu. Kemudian kedua, at-tazyin wa at-taqbih. Itu apa? Dengan menghiasi atau penghiasan dan memberikan kesan buruk. Ini ada dua. Memberikan kesan indah atau kedua apa? Memberikan kesan buruk. Ya. Tadi ayat Fatir ayat berapa? Ayat 8. Di sini Allah Taala yaqul, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Apa kata Allah? Afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Maka apakah pantas yang dihiasi baginya keburukan amalnya, fara'ahu hasanah, lalu dia melihatnya menjadi satu kebaikan. Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan kepada siapa yang Ia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Baik. Contohnya apa? Contoh tazyin. Ya, salah satunya mungkin di paragraf pertama tadi kita katakan ya. Mentazyin, menjadikan atau menganggap indah perbuatan apa? Buruk. Yang hari ini mungkin kalau perempuan juga misalkan dia buka aurat, disebutnya apa? Perempuan ayu. Tapi kalau orang menutup aurat disebutnya apa? Perempuan teroris, kan begitu ya? Itu salah satunya itu. Itu salah satunya. Iya. Kemudian kalau yang perempuan buka aurat disebutnya apa? Cantik atau seksi ayu. Tapi kalau yang nutup aurat disebutnya apa? Teroris. Ini bentuk-bentuk apa? Tazyin. Makanya hati-hati Bapak saya, karena ada orang lebih senang melihat perempuan atau istrinya buka aurat daripada istrinya tutup aurat. Sampai setan itu menyeret dia kepada sakit jiwa. Sakit jiwa apa? Ada laki-laki itu menemukan feeling kepuasan itu ketika istrinya itu dipuji dengan kecantikan atau keseksian diri. Oh, ini sakit jiwa nih suaminya nih. Yang kayak begini sakit jiwa. Ciri-ciri sakit jiwa itu sering diupload istrinya, dipertontonkan. Oh, ini istri saya cantik nih. Kadang-kadang bahkan disuruh kalau istrinya keluar, kamu kayaknya kurang cocok deh pakai celana panjang. Celana pendek aja, cakep. Dibonceng istrinya gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Itu diantaranya. Diantara apa? Diantara tazyin. Nah, itu kadang sering kita melihat hal-hal begitu. Ada orang ketika melihat misalkan apa? Melihat wanita bercadar lebih takut daripada melihat wanita apa? Seksi bertato gitu. Ada juga orang kalau lihat laki-laki bertato itu lebih tampan daripada laki-laki yang misalkan apa? Ngamalin sunnah, jenggot misal gitu ya. Jadi serem aja ngelihatnya kalau apa? Kalau
kalau jenggot. Tapi kalau cowok bertato gitu, masya Allah, cakep aja gitu, keren gitu ya. Hakaza. Nah ini bentuk-bentuk apa? Bentuk-bentuk tipu daya syaitan dengan mentazyin, menghiasi keburukan seolah tampak seperti kebaikan. Ya, itu semakna dengan apa? Semakna dengan takbih tadi. Yaitu kalau takbih memandang buruk apa? Kebaikan. Tayyib. Memandang buruk kebaikan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dulu juga sama. Sering terjadi propaganda-propaganda seperti ini. Makanya bukan sekarang saja, akhi, bapak saya, bukan sekarang saja. Di zaman Sayyidina Rasulullah itu disebutkan. Padahal Nabi Muhammad itu bapak saya, bagaimana cairnya beliau untuk ikut nimbrung dalam aktivitas-aktivitas positif. Tayyib, ikut bersosial, ikut bersumbangsih memberikan fikiran. Salah satu contoh misalkan Sayyidina sallallahu alaihi wasallam itu ada satu kisah ya, di usia beliau 35 tahun. Belum diangkat jadi nabi. Usia 35 tahun. Ketika ketika orang-orang Quraisy itu kumpul untuk bersepakat atau untuk bermusyawarah untuk Ka'bah diperbaiki atau tidak. Karena Ka'bah itu sering diterjang banjir. Sampai akhirnya beberapa bata-bata yang pernah bangun itu apa? Pindah itu bermusyawarah untuk apakah diperbaiki atau tidak. Rasulullah SAW termasuk orang yang diundang rapat di masa itu. Tetapi saya ingin tampakkan bahwa di zaman silam pun, sebaik pun Nabi Muhammad seperti itu tetap dipandang buruk oleh siapa? Oleh mereka. Disebutkan Nabi kita Nabi Muhammad itu apa saya? Sekedar untuk ngelus aja, pegang saja itu patung dan berhala, itu enggak pernah. Nabi kita Nabi Muhammad Sayyidna, dan itu salah satu bentuk Allah menjaga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau kita kan biasa, misalkan antum apa? Nganggap patung itu enggak boleh. Tapi tetap aja foto depan patung, ya enggak? Ya, ini cakep nih patungnya nih. Cakep, foto gitu kan, di-upload. Dan itu kita anggap biasa. Nabi Muhammad itu dari dulu memang benci sama patung, berhala itu benci. Tetapi beliau itu bisa berdamai, bisa melebur dalam beberapa perkara-perkara yang apa? Yang di situ ada nilai-nilai positif. Semisal tadi seperti membangun Ka'bah. Sampai Rasulullah SAW pun ikut keluar untuk ikut membangun. Al-Walid itu ketika datang bawa kapak, bilang apa? Ini ada apa kumpul-kumpul? Iya, kita rencana mau perbaiki Ka'bah. Apa kata Al-Walid menjawab? Insya Allah, kalau niat kita baik maka Allah akan apa? Jaga. Itu orang musyrik itu. Orang musyrik dulu itu bukan meninggalkan Allah ya. Cuman mereka itu apa? Mereka itu tersesatnya di mana? Tersesatnya itu di bab uluhiyah, ibadah. Karena klaim-klaim mereka itu mengatakan bahwa di dalam tubuh dari patung dan berhala itu ada roh-roh yang bersemayam dari roh-roh orang soleh. Boleh untuk minta kepada mereka untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Itulah diperangi oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah konsekuensi dalam bab akidah ya akhi, bab tauhid itu dijaga. Makanya jangan sampai pernah untuk minta tolong, minta bantuan, berdoa kepada benda-benda atau apapun itu yang tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Karena yang hanya datang atau yang hanya mampu mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanyalah siapa? Hanyalah Allah. Taib. Ya mau siapapun. Mau kayu, mau pohon, mau mayat, mau batu. Taib. Itu tidak boleh. Makanya bagian menjadi kesepakatan di dalam bidang akidah bahwa tidak boleh minta-minta kepada sesuatu benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ya karena sama juga klaim, atau mungkin yang hari ini mungkin kita dapati di sebagiannya, ada yang sebagian membolehkan minta kepada orang sudah meninggal. Tapi sebagaimana dulu orang musyrik mengatakan bahwasanya di tubuh dari patung itu ada roh yang bersemayam. Sama juga mungkin hari ini di dalam kubur itu ada roh bersemayam dari orang soleh yang bisa mengantarkan dari hajat-hajat. Dan ini melabrak berbagai macam nas-nas yang sudah dinaskan oleh Islam. Taib. Barakallahu fiik. Misalkan Sayyidina sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sa'alta fas'alillah."
Kamu kalau minta langsung kepada siapa? Minta kepada Allah. Dan nilai-nilai ini dijaga oleh Sayyidina Rasulullah. Supaya apa? Supaya akidah itu tidak menyimpang, sedikit pun tidak menyimpang. Makanya kan selalu saya katakan bahwa kemurnian akidah itu, kemurnian tauhid itu, keikhlasan tauhid itu, sampai meninggalkan ketika kita beribadah itu hanya ada satu atau dua pihak antara diri kita dengan Allah, tidak melibatkan pihak ketiga. Dan itulah tingkatan tauhid yang paling apa? Tauhid yang paling mukhlis, tauhid yang paling bening. Hakaza. Hal itu juga orang musyrik juga sama dulu klaimnya. Nah, datang Nabi kita Nabi Muhammad membatalkan klaim itu. Sementara orang-orang musyrik itu dengan tradisi yang sudah membudaya, dan itulah pemahaman yang diwarisi dari nenek moyang mereka, mengatakan Nabi Muhammad ahli bid'ah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad punya apa? Punya rasa tanggung jawab amanah, karena di punggung beliau itu ada nasab yang bersambung ke siapa? Ke Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Karena orang-orang musyrik itu mengklaim bahwasanya boleh minta kepada orang-orang soleh itu bagian dari agama Nabi Ibrahim. La. Sementara Ibrahim mengatakan apa? Sementara Ibrahim mengatakan apa? Berserah diri kepada Allah. Wa ana awwalu minal muslimin. Aku ini adalah orang pertama-tama dari apa? Orang yang berserah diri kepada Allah. Ditentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad itu, beliau itu hanya untuk mengusap, hanya untuk menyentuh patung atau berhala itu enggak pernah. Karena Nabi kita itu sangat benci sama apa? Sama berhala. Ya. Jadi yang ingin kita angkat nilainya di situ apa? Bahwa dulu sebaik apapun Nabi kita, itu tetap dipandang buruk oleh siapa? Oleh orang-orang musyrik. Sampai beliau Nabi SAW ketika bangun Ka'bah itu sampai beliau pun ikut membantu. Sampai Al-Abbas itu bercerita, pamannya bercerita, Nabi Muhammad itu sampai ditanya sama Al-Abbas, mana engkau punya sarung? Karena Rasulullah itu biasa bawa sarung atau pakai sarung. Mana sarungmu? Ini kata Rasulullah. Lalu sarung itu diisi dengan batu bata, Karena Ka'bah itu dulu sebelum beberapa kade, ya, setelah dari pembangunan pertama, Ka'bah itu cuma ada kiswah dan belum ada atap. Dan cuma ada pondasi yang sudah dibangun oleh Sayyidina Ismail dan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu dibangun bata-bata. Itu pun bata-batanya dulu pakai ya seadanya. Belum ada semen dulu untuk merekat antara satu bata dengan bata. Makanya beberapa kali datang hujan, banjir, lebur. Datang hujan, banjir, lebur. Sampai Hajar Aswad itu berpindah. Nah, Rasulullah SAW ikut untuk mengangkat batu. Sampai terpleset, disebutkan di dalam riwayat itu, kaki Nabi kita itu terpleset. Sampai jatuh. Sampai Rasulullah pingsan. Begitu beliau siuman, apa Rasulullah katakan? Aku punya sarung mana? Mana sarungku? Menunjukkan bahwasanya Nabi kita itu apa? Orangnya pekerja keras. Jadi bukan istirahat yang pertama kali beliau cari, tetapi apa? Sarung yang berisi apa? Bata-bata. Itu disebutkan oleh paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampailah Ka'bah itu seperti apa yang kita lihat. Di masa Umar bin Khattab mendapatkan penyegaran. Kemudian di masa Abdullah bin Zubair mendapatkan penyegaran. Sampai seperti Ka'bah yang kita lihat hari ini. Ada tembok sisi 4. Kemudian dikasih kiswah. Kemudian dia apa? Dikasih atap. Bagian dari kebijakan-kebijakan khalifah-khalifah yang pernah memimpin dunia Islam. Baik. Nah, itu yang ingin saya katakan bahwa betapapun baiknya Rasulullah pada waktu itu, bahkan beliau ikut nimbrung segala macam, bersosial bahkan, tetapi itu tetap dipandang sebelah mata oleh siapa? Orang-orang musyrik. Sebelum Nabi kita Nabi Muhammad mempernyatakan diri sebagai seorang nabi atau seorang rasul, jauh lebih dulu Nabi kita itu sudah dipercaya. Sangat dipercaya orang-orang musyrik. Sangat dipercaya. Bahkan ketika pengangkatan Hajar Aswad itu, orang-orang itu mulai berdebat. Bani Dar itu mulai berdebat kasar. Apa kata Dar? Kalau sekiranya bukan kami yang mengangkat Hajar Aswad, perang kita. Karena dulu Ka'bah itu sakral bagi siapa? Orang-orang musyrik. Sampai akhirnya mereka bersepakat mengatakan apa? Atau begini aja, kita bikin kesepakatan. Siapa yang pertama kali esok hari masuk ke Masjidil Haram,
di Masjidil Haram sekarang ya, ke masjid. Siapa yang pertama kali masuk ke dalam masjid, maka dialah yang akan memutuskan perkaranya. Ditunggu. Ternyata yang pertama kali masuk masjid siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk masjid, kemudian dipanggil, "Ya Muhammad." Akhirnya mereka mengatakan bahwasanya yang masuk masjid siapa pertama kali? Muhammad. Oh ya udah enggak apa-apa, bagus, Muhammad bagus. Orangnya jujur, terpercaya. Akhirnya dipanggil Rasulullah. "Ya Muhammad, kita sudah sepakat. Yang pertama kali masuk masjid maka dia akan memutuskan perkaranya. Apa? Siapa yang layak untuk mengangkat batu Hajar Aswad." Akhirnya Rasulullah SAW mencari atau mengambil satu serban. Kemudian beliau mengangkat batu tersebut ke atas serban. Kemudian kata Sayyidina, diambil seluruh kabilah-kabilah, ya, untuk apa? Dipanggil untuk memegang setiap pojok ujung dari apa? Kain tersebut. Setiap kabilah yang ikut berperang, tokoh-tokohnya untuk ikut ambil. Kemudian diantarkan dengan secara sopan sampai ke depan tempatnya dan diambil oleh Sayyidina Rasulullah dan diletakkan oleh Sayyidina Rasulullah. Karena memang mereka itu memiliki keyakinan siapa yang mampu memegang, memindahkan batu Hajar Aswad ke tempatnya, itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda untuk mendapatkan tongkat estafet kepemimpinan berikutnya. Makanya mereka itu sangat pingin untuk bisa megang apa? Hajar Aswad. Ya, mungkin kalau di Indonesia kan ada tuh keyakinan-keyakinan berikut orang-orang kayak musyrik dulu. Ya, kayak misalkan tongkat komando dari Syekh Fulan atau dari ulama Fulan atau wali Fulan. Nanti kalau dapat tongkat komando ini maka jadi ini. Kan itu kan kadang bumbu-bumbu keyakinan begitu. Nah, orang-orang musyrik dulu juga sama keyakinannya. Sama keyakinan seperti itu. Nah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipercayakan. Artinya itu tadi, betapapun baik dilibatkan Nabi Muhammad, tapi tetap dipandang sebelah mata oleh siapa? Orang-orang musyrik. Apalagi semakin menjadi-jadi setelah beliau mempernyatakan diri atau memproklamirkan diri menjadi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, yaitu tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang dilihat oleh mereka itu baik meskipun itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu mereka apa? Diperindah. Nah, itulah syaitan, itulah iblis, mempercantik sesuatu yang buruk dan memperburuk sesuatu yang benar. Kemudian ketiga, inna syaitana la yaftahu lil 'abdi 99 baban minal khair yuridu biha baban minasyarri. Sesungguhnya syaitan itu akan membuka bagi hamba itu 99 pintu dari kebaikan. Dia ingin dari 99 pintu itu satu pintu sebagai apa? Sebagai pintu untuk menuju keburukan. Syaitan itu juga bisa nyuruh orang untuk baik. Bisa nyuruh orang untuk baik. Tetapi dia berharap dari 99 pintu kebaikan itu, setelah orangnya mungkin capek, orangnya lelah, dia ingin ada satu pintu setelah disuguhkan 99 pintu kebaikan untuk diseret kemana? Ke pintu keburukan. Ya sama seperti contoh misalkan fakta real misalkan ya. Fakta real misalkan. Orang misalkan laki-laki bukan mahram sama perempuan, datang nanya, atau mungkin non muslim begitu datang nanya, berdua-duaan. Nanti setan tuh bisikin tuh, bagus, dakwahi terus sampai masuk Islam. Karena siapa yang bisa memasukkan orang Islam maka dia dapatkan nikmat apa? Min huburin na'am, maka dia mendapatkan hadiah yang lebih indah daripada apa? Dari unta merah. Terus sampai masuk, terus sampai. Begitu. Kadang-kadang begitu orang bertemu misalkan yang bukan mahram, laki perempuan. Kadang-kadang mulai dari tanya-tanya perkara agama. Sampai dia mungkin bahkan sampai mungkin orang itu terlihat baik mungkin di depan. Tetapi syaitan ingin mencari satu pintu agar orang itu terseret ke dalam pintu keburukan. Setelah satu pintu, dua pintu, tiga pintu, empat pintu, lima pintu, dia dapatkan, dia kira bahwasanya orang itu sudah baik menurutnya dengan dirinya. Begitu di pintu terakhir jatuh ke perzinahan. Nah, itulah bentuk atau cara-cara syaitan menggoda siapa? Menggoda manusia. Baik. Artinya apa? Artinya syaitan ini mencari titik-titik atau titik yang ke-100 mungkin ya, dari 99 pintu kebaikan itu. Dia menginginkan satu pintu dari 100 pintu tersebut, perangkap kesesatan, kejelekan, kemaksiatan yang telah dipersiapkan olehnya, yaitu oleh syaitan.
Baik. Dalam bentuk dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang pertama, kebaikan kedua, kebaikan ketiga, dan seterusnya. Hingga begitu terasa ringan mungkin baginya melakukan berbagai macam kebaikan. Kan mungkin begitu kita. Ketika kita mungkin melakukan kebaikan, mudah sholat tahajud, dibangunkan sama setan, sholat tahajud. Oh, besok sholat tahajud, sholat tahajud lagi, sholat tahajud lagi. Sampai mungkin apa? Begitu pada pintu yang 99, ada satu pintu diharapkan oleh iblis. Yaitu apa? Sepertinya malam ini enggak apa-apa deh kamu alpa. Besok bangunlah. Besok bangun lagi. Akhirnya apa? Yang tadinya mungkin 99 sering bangun tahajud, satu malamnya apa? Dia alpakan untuk bangun sholat tahajud. Ya sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dia ingin bahwa pada di angka 100 tersebut menjadi satu pintu untuk menjerumuskannya kepada keburukan. Taib. Sama dengan ya, kejahatan-kejahatan lain seperti misalkan mencuri. Ya. Atau mungkin setelah banyak orang ketika setelah dari melakukan kebaikan merasa melayang dia jiwanya, bahwasanya hari ini engkau telah berbuat ini, hari ini telah engkau berbuat ini, hari ini telah engkau berbuat ini. Akhirnya apa? Istirahat dululah sebentar, atau lakukan satu kesalahan satu, sementara kamu sudah melakukan kebaikan berapa? 99. Makanya Allah Ta'ala yaqul fala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali kalian itu mensucikan diri-diri kalian. Makanya kalau konsep Sayyidina Rasulullah SAW, selepas dari satu kebaikan, selesai dari satu pekerjaan, berpindah ke aktivitas yang berikutnya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Hakaza. Jadi itu adalah sebuah intrik yang dilakukan oleh Sayyidina untuk apa? Untuk bisa selamat dari godaan syaitan atau tipu daya syaitan. Nah, jadi kalau kita rangkum, akhi, tipu daya syaitan ini ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama yaitu melalui apa? Melalui kata-kata yang indah dan menipu. Ya, Al-An'am ayat berapa? Ayat 112. Kemudian yang kedua, tazyin dan takbih. Fatir ayat 8. Kemudian yang ketiga, memudahkan orang untuk melakukan kebaikan atau membuka bagi orang 99 pintu kebaikan dan berharap ada satu pintu untuk diseret mereka ke dalam keburukan atau jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini tiga dari langkah-langkah syaitan yang bisa kita sebutkan di malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Sudah Isya? Pas ya masuk Isya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Taib. Berarti kalau enggak ada, berarti kita azan dan kita sholat sunnah. Yang hadir semoga terus diberikan kesehatan, diberikan al-afiat, dan kita bisa bertemu di lain waktu di jadwal berikutnya. Wallahu waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.